Laisa fi abai min ladun Adam safahun kulluna nikahun. Kakek moyang Kangjeng Rasul dari Adam sampai bawah itu tidak ada yang melakukan hubungan di luar nikah. Sifah disebutnya. Zina kalau bahasa kita. Jadi kalau nikah itu ya nikah ya, secara hukum benar. Kalau di luar nikah namanya sifah. Itu tidak ada. Untuk apa itu? Untuk membersihkan Kangjeng Nabi. Sehingga tidak ada cacat sama sekali dalam keturunannya. Maka dalam barzanji yang asli, yang rawi yang asli itu nasabun tahsibul ula bihulahu qalladat hanjumahal zauja'u habbaza iqdusudati wa fakhori anta fihil yatimatul asma'u tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Tidak ada keturunannya, tidak ada yang hasil perbuatan zina. Semua adalah hasil nikah. Mengikuti ajaran siapa? Ya ajaran Nabi pada saat itu. Nggak ada dari Nabi Adam sampai ke bawah, sampai Abdullah dengan Siti Aminah itu tidak ada hubungan yang bersumber dari perzinahan. Maka tidak ada celah bagi orang-orang kafir Quraisy pada saat itu untuk ngaledek Kangjeng Nabi atau untuk menghujat Nabi di sisi keluarganya, di sisi keturunannya tidak ada, karena keturunannya terjamin dan semua tahu keturunan orang-orang soleh, orang-orang benar, dan tidak ada satupun dari hasil perzinahan, dan tidak ada satupun orang yang tidak beriman kepada Allah. Sulalatu Abdillah, anaknya Abdullah, Sofwatu Adnanin. Abdullah itu menjadi pilihan dari kakek Nabi yang bernama Adnan. Jadi kan Nabi itu sampai ke Adnan sudah dipastikan ya, bahwa Nabi itu bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf terus sampai ke Adnan. Nah dari Adnan ini semua ulama sepakat nyampe ke Ismail bin Ibrahim. Cuman dari Adnan dengan sampai ke Ismail itu semua sepakat Adnan itu turunan Ismail, tapi siapa-siapa orang-orang yang dari Adnan ke Ismail eta tidak ada yang mutlak benernya. Jadi sepakat semua bahwa Adnan itu turunan Ismail, tapi Adnan itu anak siapa, cucu siapa, buyut siapa itu nggak ada yang sepakat. Yang disepakati hanya sampai Adnan. Huwa al-jadul a'la, kakek Nabi paling tinggi namanya Adnan. Diamnya di Arab Utara, kalau sekarang disebut Hijaz, itu Makkah, Madinah. Adnan tuh punya saudara namanya Kohton. Kohton tuh tinggalnya di Arab Selatan. Arab Selatan tuh sekarang Yaman, Yaman, Yordan situ. Itu Arab Selatan. Perbedaannya Adnan Selat Utara itu orangnya tinggi-tinggi. Maka orang-orang Hijaz itu tinggi-tinggi. Kalau orang Yaman, meskipun mukanya Arab, orangnya sama kayak kita. Tingginya nggak beda jauh lah. Tinggi besar kalau turunan Adnan itu. Kalau turunan Kohton itu biasanya kecil. Dan agak hitam gitu. Agak coklat. Wasairil arbul uroba, dan semua golongan Arab asli. Sehingga Kanjeng Rasul pernah mengatakan bersabda, Annallahu astafa Kinanatan min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisy bani Hashim, wastafani min bani Hashim, fa ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Allah sudah memilih, dan pilihan begini ya kehendak Allah. Ini buat apa diomongin seperti ini oleh Syekh Barzanji itu ya, Ja'far al-Barzanji. Sebab untuk menjadi bukti khususnya
bagi orang-orang yang percaya Rasul akhir zaman itu ada, tapi tidak meyakini orangnya itu adalah Muhammad bin Abdullah. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi berkeyakinan Rasul akhir zaman itu harus dari golongan Bani Israel, golongan mereka. Sehingga mereka protes ketika Nabi memproklamirkan diri sebagai Nabi akhir zaman. Padahal ia mau siapa aja yang jadi Nabi, itu terserah Allah. Allah yang punya hak prerogatif, nggak bisa ada intervensi. Muncul Allah gitu atau enggak. Meskipun kepengen mereka turunan Israel, tapi ternyata Allah bikin turunan Arab, berarti ya udah. Karena mereka membanggakan Ibrahim, Bani Israel itu membanggakan sekali Nabi Ibrahim. Lalu maka dijelaskan, ternyata Rasul itu ya turunan Ibrahim, gitu. Bukan siapa-siapa. Masih ada hubungan dengan Israel, sama-sama turunan Ibrahim, gitu. Cuman kalau Israel itu turunan Ibrahim dari anak yang bernama Ishak, kalau Muhammad turunan Ibrahim dari anak yang bernama Ismail. Maka dijelaskan siapa turunannya, siapa bapaknya, ternyata ujungnya ke Ibrahim. Jadi orang Yahudi udah nggak bisa menentang, sebenarnya nggak bisa menolak bahwa Muhammad itu turun Ibrahim. Dan mereka sebenarnya mengagungkan Ibrahim. Kalau mereka mengagungkan Ibrahim, loh kenapa tidak mengagungkan Muhammad? Kan Muhammad juga anak turunan Ibrahim. Gitu. Maka sebagian Yahudi ada yang percaya Muhammad itu Nabi, cuman bukan buat mereka, gitu. Tapi buat orang Arab. Nah, salahnya di situ. Padahal kan sudah mutlak bahwa Nabi Muhammad itu Rasul terakhir bagi seluruh alam. Bukan bagi golongan satu doang, tapi bagi semuanya. Namanya juga pelengkap, penyempurna gitu. Penyempurna. Rasul-rasul dahulu memang hanya satu bangsa. Jadi Rasul satu bangsa doang, tapi Muhammad itu tidak, semua. Nabi Muhammad itu pilihan, maka disebutkan Allah memilih Bani Kinanah dari anak Ismail kan banyak. Allah memilih Bani Kinanah. Dipilih dari Bani Kinanah Quraisy. Dipilih dari Quraisy Bani Hashim. Dipilih dari Bani Hashim yaitu Kangjeng Nabi. Sehingga Nabi itu khiyarun min khiyarin min khiyarin. Pilihan dari pilihan dari pilihan. Disortirnya 3 kali. Dari seluruh anak cucu Adam itu Allah pilih Ismail. Ibn Ibrahim itu. Dari Ismail Allah pilih Kinanah, Bani Kinanah. Dari golongan Bani Kinanah Allah pilih Quraisy, suku Quraisy. Dari suku Quraisy Allah pilih klan Bani Hashim. Dari Bani Hashim Allah pilih orangnya Muhammad bin Abdullah sebagai Rasul akhir zaman. Sebab disebutkan di sini hanya sampai Adnan.